Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi tanggal 19. Untuk transaksi tanggal 19, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Untuk barangnya yaitu kulkas sap 1 pintu sebesar 2 unit, kemudian kulkas sap 2 pintu sebesar 4 unit, kemudian mesin cuci sap 2 tabung sebesar 2 unit. Untuk kita ke menu accurate, kita masuk ke menu persediaan, kemudian permintaan barang. Baik, kita menunggu. Kemudian untuk kita mengisikan tanggal 19/03/2024. Kemudian kita cari barang yang akan kita masukkan. Yang pertama kulkas sap 1 pintu. Kulkas sap 1 pintu. Kulkas sap 1 pintu sebesar 2 unit. Kemudian kulkas sap 2 pintu. Kulkas sap 2 pintu sebesar 4 unit. Kemudian mesin cuci sap 1 tabung. 2 tabung, mohon maaf. Itu sebesar 2 unit. Untuk selanjutnya, setelah kita memasukkan semua data, kita cek di info lainnya, ternyata tidak ada info apa-apa. Kemudian kita langsung klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita lihat dari transaksi kita apakah ada jurnal. Masih belum ada, dikarenakan masih proses permintaan pembelian. Kemudian ke transaksi selanjutnya, itu transaksi penjualan, yaitu bahwa Bima berhasil menjual secara tunai kepada PT Liani dengan detail sebagai berikut. Yang pertama kulkas sap 2 pintu, kuantitasnya 1, kemudian Magicom Cosmos 1,8 liter, kuantitasnya 2, kemudian mesin cuci Samsung setabung 7 kilo, kuantitasnya 1, kemudian TV LG 32 inch LED Smart Digital, kuantitasnya 1, kemudian kipas Maspion kuantitasnya 4. Untuk barang ini dikeluarkan dari gudang store, kemudian penjualan atas penjualan ini adalah pelanggan umum, mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer bank mandiri untuk pengiriman dengan mobil box. Kita kembali ke menu accurate. Pertama, kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian kita isi dari informasi. Yang pertama itu pelanggan. Untuk pelanggan itu Liani, PT Liani. Kemudian setelah kita mengisikan tanggal, itu kita mengisikan setelah kita mengisikan pelanggan, kita mengisikan tanggal. Untuk tanggal 19/03/2024. Setelah kita mengisikan tanggal, kita mengisikan barang yang akan dimasukkan. Yang pertama itu tadi kulkas sap 2 pintu. Kulkas sap 2 pintu. Kulkas sap 2 pintu itu kuantitasnya 1, benar. Untuk gudang sudah, gudang store. Kemudian untuk penjualnya itu Bapak Bima. Baik, klik lanjut. Kemudian untuk barang selanjutnya itu ada Magicom Cosmos 1,8 liter. Itu kuantitasnya 2. Kemudian gudang sudah store, kemudian penjual Bapak Bima. Oke, kita klik lanjut. Kemudian itu ada mesin cuci Samsung. Mesin cuci Samsung 1 tabung 7 kilo, kuantitasnya 1. Baik, sudah. Ini harganya sudah.
Untuk gudangnya sudah, store, penjualnya Bima. Klik lanjut. Kemudian untuk selanjutnya ada TV LG. TV LG itu kuantitasnya 1, kemudian gudangnya store, penjualnya Bima. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian yang terakhir itu ada kipas Mas Pion. Kipas Mas Pion. Untuk kipas Mas Pion itu kuantitasnya ada 4. Kemudian untuk harga sudah dicantumkan 235. Kemudian untuk gudang store, kemudian penjualnya Bapak Bima. Dan kita klik lanjut. Setelah kita mengisikan kelima barang tersebut, kita memberikan diskon. Tadi kan tercantum ada diskon faktur sebesar 2%. Diskon faktur sebesar 2%. Baik, kemudian kita melihat apakah ada info lainnya. Yang pertama, info lainnya tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman itu 19.03.2024. Kemudian untuk pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian setelah kita memberikan info lainnya, untuk alamat tidak disuruh ada perintahnya di dalam transaksi. Kemudian kita klik proses pembayaran. Proses pembayaran. Sebentar, kita menunggu. Kemudian setelah kita mengklik proses pembayaran, kita menambahkan tanggal bayar, yaitu tanggal 19.03.2024. Kemudian kita hitung nilai bayar. Setelah kita menghitung nilai bayar, kita lihat apakah ini dari Bank Mandiri. Ternyata Bank BCA, mohon maaf, ini ternyata dari Bank Mandiri. Kemudian kita masukkan Bank Mandiri. Bank Mandiri. Kemudian kita lihat dari informasi itu, apakah ada info lainnya. Untuk informasi selanjutnya itu kan dari transfer bank. Kita klik transfer bank. Setelah itu kita lihat tanggal dan nilai pembayaran. Kemudian kita klik simpan. Sudah berhasil disimpan. Mari kita lihat tadi itu PT Liani 19. Kita lihat apakah ada jurnalnya. Nah, untuk rincian jurnalnya seperti ini. Bank Mandiri IDR sebesar 11.073.804. Kemudian untuk piutang usaha, kemudian di kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 11.073.804. Baik, kita ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya itu toko Five Elektronik mengirimkan penawaran penjualan kepada toko Masya dengan harga rincian seperti berikut. Untuk yang pertama, TV Samsung 32 inch HD Smart untuk kuantitasnya 3. Baik, kita kembali ke menu upgrade. Pertama kita klik penjualan. Kemudian kita klik penawaran penjualan. Baik, kita tunggu untuk untuk dipesan oleh itu pelanggan dari toko Masya. Ini toko Masya. Kemudian kita klik tanggalnya 19.03.2024. Kemudian setelah kita klik tanggal, kita cari di fitur pencarian barang TV Samsung. TV Samsung ini sebesar 3 unit. Sebesar 3 unit. Sudah selesai. Untuk penjualan tidak bisa diisi. Untuk klik lanjut.
Kemudian kita lihat apakah ada informasi selanjutnya dari transaksi atau mengirimkan penjualan. Tidak ada. Mari kita lihat info lainnya. Sudah benar. Jika sudah, kita klik simpan. Berhasil disimpan. Kita lihat transaksi toko Masya. Untuk apakah ada jurnal? Masih belum ada. Dikarenakan ini hanya penawaran penjualan. Baik, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya itu transaksi persediaan. Toko vape elektronik melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang store. Untuk detail barangnya itu mixer Mas Pion sebesar 3, kemudian mixer Miyako sebanyak 2. Kemudian kita masuk ke menu persediaan dan kita kembali ke Abiure, kita masuk ke persediaan, kemudian pemindahan barang. Sebentar, kita tunggu. Kemudian kita pilih gudang awal yang tersimpan, yaitu gudang belakang. Kemudian selanjutnya itu ada gudang store untuk gudang tujuan. Kemudian setelah itu kita masukkan tanggal 19/03/2024. Setelah kita masukkan tanggal, itu kita klik pencarian. Klik pencarian, yaitu mixer Mas Pion. Mixer Mas Pion. Nah, untuk mixer Mas Pion sendiri sebesar 3. Kemudian klik lanjut. Kemudian ada mixer Miyako. Untuk mixer Miyako sebesar 3. Kemudian kita klik info lainnya, apakah ada info lainnya? Ternyata tidak ada. Untuk tanggal sudah diisi, gudang tujuan, kemudian kita klik simpan. Kita lihat di data apakah sudah tersimpan tanggal 19. Ini kita lihat apakah sudah tersimpan. Ternyata sudah tersimpan. Kemudian untuk jurnalnya tidak ada karena ini hanya pemindahan barang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya, ini transaksi pembelian pada tanggal 20 Maret 2024. Untuk toko vape elektronik membuat PO atau purchase order atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sap Elektronik dengan detail sebagai berikut. Untuk barangnya itu ada kulkas Sap 1 pintu sebanyak 2, kemudian kulkas Sap 2 pintu sebanyak 4, kemudian ada mesin cuci Sap 2 tabung sebanyak 8 kilo. Diharapkan barang dapat diterima tanggal 21 Maret 2024. Kemudian kita kembali ke Agurit. Untuk kemudian kita masuk ke pembelian. Setelah ke pembelian, kita ke pesanan pembelian. Nah, setelah kita masuk ke pesanan pembelian, kita mengisikan pemasok. Pemasoknya tadi kan PT Sap. Tadi ada PT Sap, kita masukkan PT Sap. Kemudian untuk tanggalnya, itu tanggalnya 20/03/2024. Kemudian setelah kita mengisikan hal tersebut, kita mengambil barang dari permintaan. Itu kita search, itu akan keluar. Nah, ini tadi pesanan yang ya kita permintaan. Kemudian setelah ketiga barang ini masuk, kita harus memasukkan harga secara manual, yaitu pertama kulkas Sap 1 pintu. Kulkas Sap 1 pintu itu 800.000. Kulkas Sap 1 pintu benar 800.000. Kemudian kulkas Sap 2 pintu. Untuk kulkas Sap 2 pintu itu 1.500.000. 1.500.000. Baik, kita klik lanjut. Kemudian untuk mesin cuci Sap tabung 8 kilo itu 850.000.
850.000. Bentar, ini 850.000. Baik, kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita lihat apakah ada di info lainnya informasi. Untuk di info lainnya kita taruh, kita klik alamat kirim. Baik, selanjutnya kita lihat tanggal pengiriman. Untuk tanggal pengiriman tadi terlihat bahwa diharapkan barang dapat diterima 21 Maret 2024. Maka tanggal pengirimannya 21.03.2024. Baik, untuk mobil pengiriman tidak tercantum di dalam transaksi, dan juga jika sudah selesai kita klik simpan. Baik, sudah tersimpan. Kita lihat data yang telah kita simpan tadi tanggal 20 PT Shop Elektronik. Kita lihat apakah ada jurnalnya. Masih belum ada dikarenakan ini dikarenakan masih permintaan pembelian. Baik, untuk selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya. Kita ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya ini transaksi penjualan pada tanggal 20 Maret 2024. Toko vape elektronik menerima pesanan penjualan dari toko Masya dengan nomor PL 0075 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 19 Maret 2024. Atas pesanan ini, toko Masya memberikan uang muka sebesar 3,3 juta termasuk pajak. Kemudian pembayaran dilakukan transfer ke rekening bank BCA IDR. Kemudian kita kembali ke menu affiliate. Dan kita kembali ke menu affiliate. Kita klik penjualan. Kemudian pesanan penjualan. Bentar. Nah, kemudian cari pelanggan. Untuk pelanggan kan tadi toko Masya. Toko Masya. Baik. Kemudian untuk tanggal itu 20.03.2024. Baik. Kemudian setelah kita mengisikan tanggal dan pelanggan, itu kita klik ambil. Kemudian ambil dari penawaran. Kita klik search. Kemudian kita pilih ambil untuk TV Smart Samsung 32 inch. Kemudian kita sudah mengisikan semuanya. Kita lihat di info lainnya apakah ada. Ternyata di info lainnya ini ada nomor PO. Nomor PO-nya tadi itu 0075. Kemudian setelah kita isikan semuanya, kita klik proses, kemudian uang muka. Nah, setelah kita masuk ke uang muka penjualan, kita jangan lupa isikan tanggal. Untuk tanggalnya 20.03.2024. Nah, setelah kita mengisikan tanggal, itu kita isikan uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan. Itu sebesar 3,3 juta. 3,3 juta. Nah, kemudian setelah kita masukkan, itu kita lihat apakah ada informasi lainnya. Nah, tidak ada. Kemudian kita klik proses, kemudian pembayaran. Baik, kita tinggal menunggu. Nah, untuk bank, dari bank sendiri kita lihat tadi bank apa tadi? Bank BCA IDR. Dan kita cari bank BCA IDR. Nah, kemudian kita hitung nilai bayar. Untuk tanggalnya jangan lupa diisi tanggal 20.03.2024. Baik, untuk selanjutnya itu kita lihat di informasi lainnya. Untuk informasi lainnya ini transfer bank. Untuk informasi lainnya ini transfer bank. Kemudian jika sudah selesai, kita klik simpan.
Baik, sudah tersimpan. Kita lihat dari eh, data yang telah kita simpan tanggal 20, apakah ada jurnal yang dicantumkan. Nah, ini ada rincian jurnal. Untuk jurnalnya itu Bank BCA IDR di debit sebesar 3.300.000, kemudian piutang usaha IDR sebesar 3.300.000. Baik, untuk uang muka penjualan, mari kita cek apakah sudah tersimpan tanggal 20 sudah. Kemudian kita cek untuk rincian jurnalnya seperti ini, piutang usaha sebesar 3.300.000, kemudian PPN keluaran sebesar 327.027, kemudian uang muka penjualan IDR itu sebesar 2.972.973. Baik, untuk kemudian ada pesanan penjualan, kita cek apakah sudah masuk ke pesanan penjualan. Ternyata sudah masuk, dan apakah sudah diberikan rincian jurnal? Ternyata belum, masih belum ada. Baik, untuk selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi selanjutnya ini transaksi persediaan. Tokopedia elektronik membuat bundling barang paket menarik, mohon maaf, dengan detail sebagai berikut. Nama paket promo yaitu paket menarik, satuannya adalah paket. Untuk harga paket promo itu 3.400.000 per paket. Kemudian isi paket promo itu ada satu unit, mohon maaf, ini ada kesalahan, satu unit kulkas satu pintu. Kemudian satu unit mesin cuci SAP 2 tabung 8 kilo. Paket dikenakan PPN 11%. Kemudian kita kembali ke menu upgrade. Pertama kita masuk ke persediaan. Dan kita masuk ke persediaan, kemudian ke barang jasa. Ya, kita tunggu untuk menu upgrade keluar. Kemudian setelah kita masuk ke barang dan jasa, itu kita isikan nama barang. Nama barangnya tadi kan paket menarik. Paket menarik. Kemudian untuk kategori barang, itu kategori barangnya umum. Kategori barang umum. Kemudian untuk jenis persediaan itu grup. Untuk jenis barang itu grup. Kemudian untuk kode barang itu sama, barang dan jasa. Kemudian setelah kita memasukkan dari tab umum, kita masuk ke tab penjualan atau pembelian. Nah, untuk tab penjualan dan pembelian, ini kita centang dari harga rincian grup. Nah, kemudian kita masukkan harga, yaitu 3.400.000. 3.400.000. Kemudian kita masukkan pajak pertambahan nilai sebesar 11%, untuk dasar pengenaan pajak 100%. Kemudian setelah kita masukkan di dalam tab penjualan atau pembelian, kita masuk ke tab rincian grup. Nah, untuk tab dari rincian grup ini kita masukkan barang yang akan kita masukkan. Tadi kan ada satu piece kulkas satu pintu. Kulkas satu pintu. Untuk kuantitasnya 1. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian itu ada yang kedua itu mesin cuci SAP. Mesin cuci SAP 2 tabung. Mesin cuci SAP 2 tabung. Untuk kuantitasnya tetap 1. Kemudian setelah kita mengisikan ketiga tab tersebut, kita bisa klik simpan. Apakah sudah tersimpan? Mari kita lihat di data. Sudah. Kemudian setelah kita klik simpan, kita ke transaksi selanjutnya. Baik, untuk transaksi selanjutnya itu ada transaksi aset tetap. Untuk transaksi aset tetap itu Tokopedia Elektronik menjual satu unit komputer dengan harga jual 8 juta. Kemudian pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi laba pengendalian aset tetap. Nah, untuk cara mengerjakan akun tersebut,
kita membuat akun baru terlebih dahulu. Pertama ya tipe akunnya beban lain-lain, kemudian kode akunnya 710 71001, kemudian untuk nama rugi laba aset tetapnya, kemudian baik sudah selesai. Baik, kemudian kita lanjut ke dalam accurate-nya. Kita masuk ke buku besar. Untuk buku besar kita masuk ke akun perkiraan. Nah, setelah kita masuk ke akun perkiraan, kita klik beban lainnya. Setelah kita klik beban lainnya, kita masukkan kode perkiraan 710. Kemudian untuk akun perkiraannya itu rugi laba penghentian aset tetap. Baik, untuk akunnya rugi laba penghentian aset tetap, kita bisa klik simpan. Setelah itu baik, sudah tersimpan, kita masuk ke aset tetap. Setelah kita masuk ke aset tetap, kita masuk ke disposisi aset tetap. Nah, setelah kita masuk ke disposisi aset tetap, itu kita masukkan tanggal. Untuk tanggalnya 20.03.2024. Mohon maaf, untuk asetnya itu ada komputer. Untuk asetnya itu komputer, kemudian ini tanggal 20.03.2024. Baik, sudah. Untuk kuantitas ini hanya satu kuantitasnya. Untuk kuantitas hanya satu, kita masukkan akun yang telah kita tambahkan tadi, rugi laba penghasilan tetap. Kemudian untuk aset dijual. Apakah aset dijual? Kita lihat informasinya. Oh, aset dijual dengan harga 8 juta. Baik, dengan harga 8 juta. Dengan harga 8 juta. Kemudian untuk akun dari aset dijual ini yaitu Bank Mandiri IDR. Dikarenakan pembeli mentransfer ke Bank Mandiri IDR. Jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Nah, kita cek apakah sudah masuk ke dalam data. Nah, untuk komputer, akun laba rugi, kita lihat apakah ada jurnal. Ternyata ada jurnal. Untuk jurnalnya, bahwa beban penyusutan peralatan sebesar 37.500, sisi debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 137.500, kemudian ada akumulasi peralatan sebesar 3.506.250, kemudian ada rugi laba penghentian aset tetap sebesar 618.750. Kemudian di kredit ada peralatan itu sebesar 4.125.000. Kemudian ada Bank Mandiri di debit sebesar 8 juta. Kemudian rugi laba penghentian aset tetap sebesar 8 juta. Kemudian setelah kita melihat dari jurnal, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian, toko vape elektronik menerima barang sekaligus tagihannya yang dipesan dari PT Sub Elektronik yang dipesan dari pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nomor jalan 8896. Barang yang dikirimkan itu ada kulkas sub 1 pintu, kulkas sub 2 pintu, mesin sub 2 tabung 8 kilo. Untuk kuantitasnya kulkas sub sebesar kulkas 1 pintu sebesar 2, kulkas sub 2 pintu sebesar 4, kemudian mesin cuci sub 2 tabung sebesar 2. Kemudian kita kembali ke menu accurate. Kemudian kita klik pada pembelian, kemudian kita masuk ke faktur pembelian. Mari kita tunggu. Kemudian setelah kita klik faktur pembelian, itu kita klik pemasok tadi kan PT Sub Indonesia, PT Sub Elektronik. Nah,
Kemudian kita jangan lupa isikan tanggal. Untuk tanggal 21/03/2024. Kemudian setelah kita mengisikan pemasok dan tanggal, kita ambil dari pesanan. Kita ambil dari pesanan, kita cari pesanan yang akan dimasukkan. Baik. Nah, ini. Kemudian kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita lihat informasi lainnya. Ada nomor faktur. Nah, untuk nomor faktur tadi, nah, terdapat di info seperti ini. Kemudian kita isikan NINP AE garis miring 105. Kemudian setelah itu kita klik alamat kirim. Setelah alamat kirim, kita lihat tanggal pengiriman. Untuk tanggal pengiriman apakah ada informasi? Oh, ini pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kita klik mobil box. Ini sudah. Kemudian setelah kita selesai, kita lihat apakah ada informasi selanjutnya. Ini sekaligus tagihan. Untuk gudang, kita jangan lupa kemudian gudang depan. Mohon maaf, gudang store. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Apakah sudah disimpan? Kemudian kita cari dari data yang telah kita simpan. Tanggal 21. Mari kita lihat apakah ada jurnal yang tersimpan. Untuk jurnalnya itu ada seperti ini, persediaan barang sebesar 9.300.000, kemudian ada PPN masukan sebesar 1.223.000 sisi debit, kemudian ada kredit hutang usaha IDR sebesar 10.323.000. Kemudian setelah kita memasukkan transaksi tersebut, kita klik transaksi selanjutnya. Kemudian kita cari transaksi selanjutnya. Tim